putra-putra Sumatera Selatan, putra daerah, termasuk penyanyi aslinya Triswaka itu aslinya orang Palembang. Betul nggak? Dari Batu Raja. Kingston. Jadi edukasinya di sini Panglima. Di balik sebuah karya lagu yang lagi viral, ada wong-wong Palembang yang berkiprah dan bersumbangsi di lagu tersebut. Semangat buat musisi Palembang. Penyanyinya wong Batu aja. Ada campur tangan ngulik-ngulik musiknya wong Palembang. Itu sebenarnya cak ini. Jadi bukan untuk musisi yang nampil di panggung, Di belakang layar ya. Lebih menikmati. lebih senangnya Singitan. buat lagunya tuh di studio ya. Di studio. Lebih senangnya ke situ. Aku tuh cuma kerja sama Charlie. Triswaka ini. Nah itu juga Aku bukan jodohnya ini kan lagi Booming. viral, lagi booming. Nah, prosesnya dulu Mang Epul zaman bisa sampai ada sumbangsi kerjasama lah dengan Triswaka. itu sebenarnya nggak sengaja. Aku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Mailang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Sekali lagi. Coba Mailang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Kapal api masuk Palembang, banyunya tenang jadi gelombang. Ai mamano hati dah bimbang, gadisnya dusun bujang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam Bucu TV dimanapun pemirsa berada. Ya, alhamdulillah malam ini Sultan Bucu kedatangan tamu yang sudah malang, melintang, melentang, nengkugep di dunia belantara. Di dunia belantara apa? Belantika namanya. Belantika musik Indonesia. Selamat datang di Pucu TV Mang Ipul. Assalamualaikum. ini asli Palembang. Emangnya boleh? Ki Agus Ipul. jadi Oh, Ki Agus M. Ipul. Muhammad Epul. Mau Palembang Mang Ipul ini. Masya Allah, luar biasa. Juga ada di sini kebetulan ada kedatangan teman kita dari dunia dakwah. Beliau ada Bang Syafrijal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Tan, selama ini kita denger nama besar para musisi-musisi Indonesia yang sudah cukup Malang melintang populer, tadi. malang melintang di Belantika tadi. Ternyata di balik karya-karya besar mereka tuh ada seorang aransemen musik juga yang membantu mereka menjadi sukses di Belantika musik. Yaitu tadi ada Mang Ipul. Yang kebenaran ahli di bidang mengaransemen musik. Ini? Iya, semua. Jadi Akan sepenting bangunan semen. ya bukan untuk semen itu. Ya, pakai jatuh mobil gacu itu semen namanya. kalau tuh. Jadi dari musik pop, Melayu, rock, pokoknya laju kalau. Laju kalau. Dalam jogok juga laju. Dangdut, dalam rock laju, rock laju. Ini wongnya? Ya. Jadi kedatangan Mang Ipul ke Bucu TV ini kita biar dapat edukasi sedikit. Edukasi sedikit. Mama no caranya ngawe
musik, mama dicaro jo ngawe lagu. Jangan kamu main depan lunggung bae goncang-gonceng kan. Mang Jadi Ipul. kalau dapat ada ilmunya dikit, baca mau lagu yang benar. Bentar, Mang Ipul nih belajar aransemen nih otodidak apa sekolah nih Mang Ipul? Otodidak. Otodidak. Tapi musiknya ngeles. Oh, memang basicnya les musik, terus ngembangkannya otodidak. Itu memang jiwa seni beliau ini luar biasa. Mang Ipul, cerita dikit Mang Ipul. Dulu ngawali musik nih dari mana? Mang Ipul? Mulai dari Musik pengen itu pas SMP kelas 1. Tahun SMP berapa itu? kelas Mang? 1. 88. Tahun Mulai SMP, SMP kelas 1 sudah mulai belajar les musik. alat musik. Sampai tahun Awalnya 96. gitar apa keyboard atau apa? Keyboard. Keyboard. Awalnya keyboard. Organ. Organ. Pantesan Nah, tangan tadi. Belajarnya lesnya. Selain Di enggak? Suara Indah itu Oh di Suara Indah. Kalau Nelatmo. masuk rekaman TV TVRI. Heeh. Tahun 91. Acara Musirama itu. Oh, Musirama. Musirama, ya. Masih pita, masih maki Masih pita. pita, kaset pita itu ya. Belum lahir ini. Jangan-jangan yang masuk album minggu kita ini jangan-jangan. Benar, benar. Yang ada asap-asap di bawah itu nah. Jadi Lamo. Mang Ipul ternyata asli putra daerah Palembang. Jadi waktu pertama kali merambah belantika Tingkat musik nasional. ke nasional ini, yang pertama kali Di aransemen? Iya, ngaransemen tuh Lagu apa? lagu apa Mang Ipul? Kalau masih ingat Mang Ipul. Bukan lagunya sebenarnya. Apa aransemen? Yang nyuruh jadi arranger itu ini siapa? Purwacaraka. Kang Purwacaraka. Oh, Purwacaraka band waktu itu. Purwacaraka ini yang acara TPRI berpacu dalam melodi. Oh, bukan? Itu Ireng. Iya. Ireng Maulana. Maaf Sar, maaf Sar. Tes doang. Lalu aku sih Iya 88, 89, 90, 91. Nah, satu sudah pede untuk nampil Berarti kan kita. zaman itu masih galak Masa nongkrong ini, di kan? P, Mang Ipul ya? Zaman itu pertama kali kalau salah Pernah pameran di situ. Iya, rombongan Robin, siapa-siapa Iya. itu ya, rombongan Sugeng. Robin man. Robin. Cuman kalau kita lihat hasil karya Mang Ipul ini, itu memang kental nuansa Melayunya. Gitu Susu kan. kentang. Kalau kita lihat aransemen musik yang beliau buat itu lebih kental nuansa Melayunya. Nah, contohnya apa Mang Ipul? Musik-musik Melayu yang sudah pernah digarap Mang Ipul. Contohnya. Banyak. Salah satu. Ya Saman, Palembang. Nah, Itu TV ini kehadiran sosok tokoh di belakang layar yang memang tidak pernah tampil tapi menghasilkan karya Ya. besar. berarti sama dengan Errol Smith Profesor ini. Kadang semit itu. Mang Ipul, kami profesor. Iya. Di Kesultanan Bucu ini Dia profesor. tuh sebut ke diri dia. Ira Smith. Andawi Smith. hampir sama. Ini tahu kalau urusan dunia ini. Maksudnya tahun 88 itu kalau tidak salah lagi booming-boomingnya komputer loh. Pertama-tama itu tahun 88 asal kamu tahu. Dari era 88 itu 88 pertama tuh mulai S. ke tahun 90 2000 itu kan band-band seperti Bumerang, produksinya Lox Lebor, Jamrud Iya. itu kan zaman itu ya. Tahun 96 kan aku ke ini, Lokpebor juga. Aku balik dulu kan, Palembang dulu. Oh, juga balik lah Tahu yang ditelepon balik lagi ke Bandung. Ah. Dia ada project kata dia. Yang nelpon ini siapa? Iya. Charlie. Nah, terus? Jadi akhirnya gue nggak tahu tuh Suaka itu siapa. Padahal wah, besar juga nih September juga kan. Ya. Udah dikirimlah demo, udah sampai sana dikirim demo. Udah dibikin lah ini musiknya Jogja tuh kan lebih minimalis tapi milenial. Kerja lah satu lagu, dua lagu sampai 4 lagu aku yang kerja. yang dikerjakan. Tahu-tahu keluarlah lagu Aku Bukan Jodohnya itu. Itu sebenarnya saya mau ngamen sebenarnya. Demo waktu di kafe di kafe. Jadi masih via WA kan. Nah, ini demo nih. Ini demonya. Udah, ini udah contoh lagunya. Coba garap 1 2 3 4 lagu kan. Terserah yang digarap apa dulu. Justru lagu Aku Bukan Jodohnya itu lagu yang terakhir digarap. Lagu yang terakhir. Ya, lagu yang terakhir digarap, aku pikir apa lagu ini keluar.
ternyata banyak ada yang mirip lagu-lagu lain kan. Oh, Juga lagu tiga ini lagu yang itu. paling yang ya sudahlah. netral Yang ya, lebih Bang. lebih Memang hasil lebih dapat karyanya, diterima oleh aransemennya. ini oleh Ternyata lagu itu hits. Nggak tahu juga. Dan meledak. Nah, Mang Ipul, apa yang terlibat di lagu Aku Bukan Jodohnya? Ini kan lagu kan lagi booming dan viral-viralnya nih kan. Dari wong tua, muda sampai Iya. budak kecil nyanyi gitu lagu ini kan. Ini dalam tahap proses buat lagu ini, setelah terakhir-akhir, termasuk lagu Bukan Jodohnya ini, nah, dia kan sibuk juga yang lain. Ya. Jadi udah kerjain bang katanya. Sudah gawe-gawe gue kan. Dengarkan, nah cocok dak? Oke bisa ini katanya. Sudah. Nah pas di launching lagu ini kalau tidak salah Ya. bulan puasa. Ini tidak di mixing kata dia, tapi tolong ditambahi lagi intro string. Ya, lah di Palembang kan. Oh. Sudah tahu-tahu puasa tuh keluar kan. Lah 4 hari lagi ini keluar. Jadi promonya tuh apa di IG itu dipromoin oleh. Jadi pas denger apa lagu yang terakhir ini yang keluar, Yang tapi kedua, enggak ya. lagu yang pertama yang digawe ke yang lebih bagus. Ya jadi kan mereka tuh sifatnya memang single kan, Ya. bukan album. Bukan album. Aku ngecek di YouTube naik. Wah, bisa naik gitu. Iya. Coba kita denger dulu Mang Ipul membawakan lagu Aku Bukan Jodohnya tadi. Aku Bukan Jodohnya. Sampai nyanyi kan? Boleh. Oke, siap. Siapa takut, Bang? Kini kau telah menemukan dia, seseorang yang tak membuatmu bahagia. Ku ikhlas kau hidup dengannya. Semua. Aku titipkan dia, Lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti menyayanginya. Wong Palembang tuh aja. Ada campur tangan ngulik-ngulik musiknya wong Palembang, Mang Ipul. Enak kan? Yang Yang dengar- dengarnya Wong Palembang. Wong Palembang. Habis itu wong Palembang tuh lah. Palembang. Nah, edukasinya di situ. Jadi Iya. teman-teman Bucu TV yang nonton, Terus yang berkarya, yang ya. hobi, yang minat, yang punya keinginan, punya bakat terutama untuk dikembangkan. punya Palembang tuh luar harapan biasa. di dunia musik. Jangan pernah untuk Putus asa. berubah. Lagu S13. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Jangan pernah menyerah. Jadi belajar, ya kan? Belajar musik. Contohnya Mang Ipul dari tahun 80-an sudah belajar musik. Sampai ini ngembangkan diri terus. Nah, Mang Ipul, nuju proses dari nol, belajar, iya kan? Akhirnya banyak referensi. Nah, Hanya berani sampai ngerasa tampil. kita Sudah PD pede. atau siap Dengan kemampuan apalagi yang kalau ada, skill yang dunia ada. Aransemen musik ini kalau untuk Mang Ipul kapan itu? Waktunya itu untuk jadi contoh masukan. Ya teman-teman awalnya lain. di festival rock Sledbor itu Awal berapa awal itu? mulanya. tahun 96. 96 itu. 96. Itu dilepas nian, aransemennya itu dilepas, benar-benar dilepas oleh kawan. Gejol dewek. Bahas musik Iya, jadi di Linggau tuh kan waktu itu kan tidak punya peralatan Sarana prasananya minim gitu ya. Oh, saat Jadi- itu masih di Linggau. Linggau. Hmm. Jadi aku hijrah ke Linggau tuh Hmm. pas setahun dari situ Hmm. ikut lok. Sudah aku punya lagu katanya, tapi kau yang garap. Lok Selebor itu. Lagunya apa itu? Lagunya Kalau menagih masih ingat? pastian sama Ada misteri. ada misteri. Oh, di dua lagu itu Mang Ipul juga terlibat. Iya, sampai Nanti kejujuran bukan. itu sama Abar. Wah, bukan itu. Iya. Untuk di album Lok Selebor. Ya. Oh, ada Jadi di album dapat Lok 10 Selebor, besar, kami itu dapat the best favorit kalau nggak salah. Se Indonesia. waktu di festival Surabaya. Surabaya Di Abis tergabung di Lok Selebor, ya kan?
Kemana Mang Ipul ya? Aku ke Jakarta waktu itu. Ah. Awal 97. Ah, 97 mulai ke Jakarta. Aku ke Jakarta. Terus? Bibis. Apa? Nah, kemana ke Jakarta nih kemana? Malah nyemplungnya di dangdut. Nah, cocok Baru nih. keluar ini. Ada nih. Ya? Dari rock, tadi rock kan, drop labor kan? Pindah ke Jakarta, dangdut. Nah, dangdut ini apa belum? Ceritanya di dangdut Sama ini. Pak. Jadi Ah. kiprah aku tuh cak mano caranya aku mainnya di studio bukan di Jadi Bukan yang semua on air, jenis, yang live ya. semua jenis musik ikut digelutin gitu ya. Ih, digelutin. Palangan dikelonin. Jadi karya-karya musik dangdut waktu itu yang ikut menggarap apa tuh Mang Ipul? dangdut tuh udah terlalu ini sih, aku udah terlalu Nggak terlalu banyak gitu ya? Bukan terlalu banyak. Soalnya apa ya? Aku baru kenal. Jadi kan nggak terlalu bisa langsung terjun. Ini Panglima, Pak, dari pop, rock, langsung pindah ke dangdut. Nah, seorang Mang Ipul bisa adaptasi itu, cak mana? Apa lebih sulit, apa lebih mudah ke pindah ke dangdut Beneran itu? aku tuh pernah main grupnya sama siapa? Sama pemain gendangnya Malakarma. Itu pun aku tidak tahu. Nah, Dia garap lagu apa, Sir? Lagu Terlena. Kami nampil disuruh kau kulik lagu ini di panggung. Hah? Kamu tahu katanya. Kamu kulik aja. Ikuti pot ini. Tahu-tahu lagu itu keluar. yang telena itu. Ini jadi lagu yang aku bawa enggak waktu main kan sama dia. Waktu itu yang bawain lagu Terlena pertama kali inget gak siapa? Ke Nurjana. Ike Nurjana. Ike Nurjana. Si teringat di telingaku bisu cintamu. Ya semua lagu hinggam. Jadi pemirsa Bucu TV dimanapun pemirsa berada berarti untuk mencapai suatu kesuksesan itu butuh perjuangan. Nah, Mang Ipul, dari apa? Selain Terlena, Ike Nurjana, ada lagu lain nggak yang terlibat di dangdut? Dangdut. Jadi ada arrangernya si apa tuh Epi Tamala. Dia nyari keyboard yang baca main pop. Tapi bukan budak dangdut katanya. Ya. Pemain pop yang baca ngisi dangdut. Ngisi dangdut. Tapi nuansa pop maksudnya. Karena Epi Tamala itu kan agak pop. Iya. Disuruh lah main Iya. ke sana dulu Aquarius dulu. Musik Indo ya. Iya. Jadi bantu Jigo terjatuh dia tuh garap lagu Soneta, lagu Rita yang digarap ulang. Jadi kalau sekarang tuh cover. Iya. Saat itu ya. Dengan Lukaku, nuansa pop lagu, tadi. siapa lagi Intan Ali sebuah nama. Nah itu Oh, aku masuk tidak ke- terlalu terlibat tapi melihat sama bantu-bantulah dikit. Jadi, Zamannya pop dut, kayak pop dut ini gitu. Ya. Contohnya lagu-lagu apa? Di Lagu Lukaku, Oh, Lukaku. sebuah nama sudah tuh percuma. Itu kan digarap Alik Ababil sama Supri apa kalau tidak salah. Nah di situ enak juga ya jadi arranger. Tapi memang beda waktu Palembang kan mikirnya kan sekup. Jadi kalau kita di Palembang tuh cuma mikirnya Palembang, ketika di Jakarta itu sudah nasional, sudah Indonesia. Jadi cara kerja mereka tuh juga beda pasti kan. Ya. Di situ Mang Nah, di Ipul situ dapat baru pengalaman dan motivasi ya, untuk terus berkiprah di dunia musik. Termasuklah siapa yang gitarisnya siapa nih? Yang lagu Bon Jovi. bukan lagunya siapa Maggie Z. Nah, Oh, lagu apa tuh yang Sakit gigi. bukan Maggie Z Gubuk yang- bambu. Termiskin dunia. bukan yang kejar aku, kau tangkap. top Orang mau kau. Tanam Pinang tak. No. Maggie Jet anggur merah. masuklah lagu-lagu itu. Nah itu lagu itu Benang di. itu gitarisnya tuh kawan ternyata bukan Bu itu kan Mas Wiwi. ternyata katanya kau tidak usah malu main dangdut walaupun kau budak rock budak band. Iya. Di dangdut tuh banyak budak band atau budak rock yang isi. Nah, ini jadi masuk Gas ditambah lagi. Jadi jangan terfokus kepada aliran tertentu gitu kan untuk berkiprah di dunia. Nah, Mang Ipul,
tercebur di dangdut Wih, itu cebol. itu Tenggelam. maksudnya sampai kapan itu lah itu ngerundutnya kan ini 2000 Sayangnya tahun 98 tuh demo. Ya. Monetek. jadi Stuck itu. jadi di dunia musik agak terganggu juga lah Ada pengaruh Ada reformasi. pengaruh ya kan Jadi pas tahun itu Stagnan. balik dulu. Nah lamo Pakum. vakum nah vakum lah mau setelah 98 ngajar. Ngajar dulu. Ngajar. Ngajar musik di Suara Indah juga. tadi. Oh, ngajar anu juga, keyboard juga. Profesor mulai berkarir di musik tahun berapa? Sol. Saya 88. Oh, seumuran. serintingan berarti ya Oh, dia belajar. Ya, sudah hebat. Ini lah ngajar 88. 88 sudah Sudah ngajar. ngajar. Waktu itu 88 baru belajar. Kami main musiknya di macam di MDP kan. Waktu itu baru itu booming Oh, komputer. MDP Nah, saya ngisi lagu di situ. Bukan MDP itu musik apa komputer? Komputer, musik komputer waktu itu. Musik. Teknologi. Jadi waktu itu baru mengenal teknologi. Mungkin Mang Ipul dulu kalau merekam kan harus sepi ya. Kami biasa rame. Iya. Bapak. Waktu itu main- Jadi zaman itu wong masih pakai kaset pita. Iya. Kalau kami pakai dising tipis-tipis. Iya. Jadi PS masih. selangkah lebih maju. Profesor ini dia selalu tahu. Dan omongannya ini Selalu benar. Iya. Bener ngaco. Benar itu. Lanjut, proyek mengikut lagi bela. Iya. Sekarang pun kalau udah aktif kelihatannya masih ada hubungan. Gitu kan. Jadi ikatan emosional Iya. dengan Suara Indah tuh sudah nyatu. selalu ada. Nah, aktivitas ketemu orang-orang yang memang kompeten di dunia musik secara nasional tuh kapan lagi mulai yang ngikul? Tahun Nah, itu. 2003. Nah, itu 2003. 2003 tuh pas Inul naik kan. Nah, itu kan ini kan. Anissa Bahar. Palembang juga itu. Nah, Inul, Anissa Bahar. Rocknya Arman Maulana, Diki. Main lah di Benteng itu. Oh, jadi yang playernya, keyboardnya Mang Ipul Iya. waktu itu. Piano. Gratis piano, ya dah ya. Nah, selain itu, nah di rentang tahun itu sampai berapa tahun lah? Nah, Ngiring-ngiring dari situ, artis, kalau udah iya. salah balik lagi lah, ke Palembang katujuh. Nah, punya pikiran itu baru ya? Kau katujuh di sini, be. Iya. Tidak cukup itu. Iya, jadi pas sudah di sana sudah Akhirnya menetap di sana. main lah kan, main di kafe juga lah. waktu Ya. itu. Main Di Jakarta. Iya. Di Mangga Besar bukan mainnya? Mangga Besar, Iya tahu. Pernah lihat Mang Ipul di Mangga Besar. Ya. Iya benar. Kok jual rambutan nih? Kayak food court itu ya, food court rame itu ya, yang ada panggung. Itu di country. Hmm. Itu di country. Nah, satu kos lah sama gitaris juga, kawan aku nih. Ternyata dia lah jadi arranger besar juga kan. Siapa itu? Untung dia sekarang ini Untung lah ketemu Untung ini tadi ya, Mang Ipul ini namo itu ketemu gitaris besar. Bangsa ketemu gitaris kecil. Nah, Gitar. sana kalau kita kecil. Kalau kita besar kan mah. Nah, ini pemain bass. Iya. Bass besar. Nah, terus Mang Ipul Nah, lagu dia tuh tahu-tahu meledak juga kan, goyang heboh tuh kan dia. yang Goyang yang heboh. Natalia. bukan tahu apa Panglima lagunya. Tahu Natalia Tapi dengan tahu nggak lo? goyangnya kenceng-kenceng. Zaman itu. Yang si Untung tadi. Bukan Mang Kakek ke Jakarta lagi habis dari Palembang nih. Ya, Belum biarlah dia Ya kan. ajak lah ini. Tapi pernah Sama betul kan 2003 dari kan di era 2003 ke atas itu kan eranya band ya era musik Indonesia ya. Nah jadi ada lah sejarah Mang Ipul kolaborasi dengan band-band top di Indonesia ini. Jadi kayak ini 2004 akhirnya aku balik lagi sana. Dikenal lah sama kawan gitaris sama kan. Ada yang nak bikin studio katanya. Udah Studio musik maksudnya studio Rekaman. foto. akhirnya jadilah studio itu. Ini yang nggak aku sangka juga karena memang niat kita tuh memang untuk di studio kan. Berkarya. Jadi selalu ditemukan sama wong-wong yang kita senang gitu. tahun berapa itu Mang Ipul? Jan. Tahun Jan. 2005
Mo 2006. Dan studio itu booming juga. Punya siapa? Ini siapa? Pai, Seleng. Wow. Mudah-mudahan Bucu kedatangan Mang Ipul ini Pai. booming. 2005 2006. akhirnya ada Ketemu studio. lah sama Pai. Ketemu Pai. Seleng. Bikin studio. Studionya apa namanya? Papai. AZ Studio dulu. Azez. Coba suruh sini. Ini 13 Iya. Punya cabangnya. Nyemes ya kan. Melahirkan hits-hits apa? Diajak lagu sering Nian. Kenal ke pertama kali. Ngawasi dia rekaman kan. Sampai aku pernah dites juga. Coba lu isi piano ini kata dia. Baik. Sudah. Main aku piano. Sudah senang dia kan. Cocok apa pembawaan musik karakternya dengan seleranya dia. Nah disitulah dia ngasih ini ada 6 lagu. Coba kamu garap kata dia kan. Pai. Baik. Terserah yang mana mau kamu garap. Sudah garap. Terbenturlah di gitar yang nggak bisa ngisi ini. Belum ketemu waktu Belum. itu gitu. Belum ketemu. Iya Udah lah, udah jadilah proyek ini. Gagal itu. Gagal aja. Batali dulu, tunda dulu lah. Gedokin gitu. Nah, yang aku jingok dia tuh ngisi lagu itu tadi aku mau tadi. Oh, Oce. Pas dia rekaman lagu. Dia pastiknya lagu 2006-an itu. Ingat lek? 2006. Oce itu ya. Nah, jadi waktu bersama Pai tadi Mang Ipul Dia lupa waktu tidak itu. sempat ada karya yang di Udah sempet. Ya, terus kesininya apa sepanjang 2008 dapatlah lagu daerah kan. Mulai Dia lagu. sama. Dia sama. Oh iya. Digaraplah lagu rekamannya di mana? Di Tangerang rekamannya. Nah, jadi 2008 lagu Ya Sama Ya itu Sama. diaransemen oleh Mang Mang Ipul. Ipul dan proses Rekaman. mixing di Di Jakarta. Di Jakarta. Tahu nggak Lagu mixing? itu top ya. Mixing. dah, ya. Mixing. Tahu nyungkut. Mixing kan. Iya. Diaransemen Dulu tuh sebenarnya lagu itu di Pak Yan Suri kan. yang pertama kali nyanyi Siapa? lagu itu. Yang Suri Tah ya. Mak Mano itu nak digarap ulang katanya. Coba kau pilih lagu di CD yang dari Pak Yan Suri ini. Heeh. Ya aku pilih lah lagu itu. Heeh. Nggak tahu siapa yang nyiptakannya kan. Heeh. Pilih. Ngapa kau pilih lagu ini? Bagus ya lagu ini kan. Yang Ya Sama ini. Ya. Sudah. Lagu itu sudah selesai, diserah ke dengarkan cuma diubah nada. Ngomong saya nih kata ketua DKP waktu itu Kak Yaya tuh kan. Iya. Pul besok kita berangkat. Rekamannya Jakarta. Jadi mana Mul? Aku tempat kawan aku aja. Sudah, yang aku garap aku rekaman dewe tempat kawan aku. Aku dewe ngoperatorinya, masuk vokal, masuk biola Henry Lamili kan. Sudah selesai di mixing. Mana tadi yang mixing tadi? Mixing koi tadi. Tahu-tahu pas jadi bedanya dalam hal aku dari yang nah itulah ngapu lagu itu bisa pada waktu itu naik. Karena Nah, memang waktu saat itu yang nyanyi betul. kesininya kan lagu ini kan dikenal oleh Mang Kamsul. Nah itu kapan prosesan pelarian dari lagu ini yang Suri yang bawa terus Jul yang nyanyi ke pertama kali. Stopnya kan setahun kemudian 2009 akhir baru naik. Baru naik lagu itu. Yang Nah di situ baru Kamsul nampil bahwa ini lagu aku. Nah, aku nak urus hak ciptanya ya sudah memang benar lagu dia. Oh jadi awalnya lagu itu memang dibikin oleh Mang Kamsul Iya. waktu dalam bentuk demo. Digarap dulu sama rombongan Sakur kalau tidak salah sama Ajis. Karena ini nuansanya Melayu Palembang ya ini mesti kental Melayunya Iya. mesti kental Palembang mesti kental. Tidak bisa dengan organ tunggal baik. Di situ pas sampai di sana aku ubah lagi pakai software kan. Kalau waktu itu. Maka lebih terkesan kayak orkestra. Melayunya muncul ya. Nah, jadi ini edukasinya bagi warga Palembang ya kan.
Sama ini kayak ini Sultan. Terus lagu Ada, itu, ada teman ritmanya. aku musisi Palembang. Waktu itu lagu itu tak pula ngetop-ngetopnya yang ringan. Iya. Sekarang booming lagu itu. Iya. Mang Ipul, selain Yasaman, lagu-lagu daerah yang sudah ngangkat sampai sekarang, Palembang Darussalam tuh. Palembang Darussalam, selebih itu Ya salam. Yasalam. Yang terakhir Ya salam. Cindo. Palembang Cinta. Cindo. Cindo lagu. Siapa nyanyi ini? Coba-coba mana lagu itu? Siapa nyanyi ini? Candi. Nah, jadi Mang Ipul ini kan mulai sekarang akhirnya kental dengan nuansa Melayunya, Mang Ipul ya. Iya, untuk ngomong Palembang ngomong kental. Nah, jadi baru kubrek. edukasinya di balik layarnya, wong banyak dah tahu ada Mang Ipul yang terlibat untuk mengaransemen lagu itu Ternyata- sampai akhirnya sekarang terkenal, iya kan? Jadi hasil karya Mang Ipul ini merupakan suatu karya-karya besar selalu di belakang layar. Memang Palembang itu luar biasa. Bukan belakang lah. Iya, iya dari belakang. Memang Palembang itu luar biasa banyak. Dan yang paling terbaru itu ya boomingnya lagu Triswaka. Terlibat ikut aransemennya. Titipkan Tip. dia lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, Sayangi dia. Iya. Ada lagu ada selesai. Nah, jadi pemirsa Bucu TV dimanapun berada, inilah salah satu tokoh seniman musik yang mempunyai karya luar biasa. Tapi beliau tidak pernah menggubris apakah karya itu akan booming atau apa, tapi mencurahkan Tetap berkarya, terus karya berkarya, itu terus hasilnya itu berkarya. nomor 10 Mang Ipul ya. Jadi memang fokus ke kreasi musik. Nah, Mang Ipul ngomong-ngomong lagu lokal Yang lagi Palembang booming, lah. iya. Lokal Palembang kan, kita di Palembang. Nah, apa yang harus dilakukan oleh lagu-lagu bernuansa Palembang? Contoh misalnya lagu-lagu di daerah Jawa, dangdut koplo, aduh iya kan, yang pakai Balapan ada ya. yang pakai bahasa Jawa, Iya. tapi bisa dikenal di seluruh Indonesia. Nah, Itu apa triknya lagu-lagu Palembang supaya sama Bahasa bisa Palembang. dikenal Ya, masyarakat kayak Indonesia? contoh yang Selain Yasaman, Yasaman anggaplah lagu Sudah ini mulai, sudah ya. terkenal seluruh Indonesia kan. Yo, Cindo, Sudah ini. tahu kalau lagu Cindo lah terkenal juga, Ya. separuh Indonesia tapi. Iya. Nah, ini edukasinya bagi apa pemirsa Bucu TV, apa yang harus dilakukan oleh sebuah lagu itu? Palembang tuh yang jelas suaranya bagus nih. Satu. Suara kalau jelek macam mana ya? Ya harus bagus dulu. Terus Mang Ipul macam mana? Untuk Palembang kira-kira yang ingin ditonjolkan nuansa musiknya biar booming seperti lagu-lagu itu apa Mang Ipul? ini sebenarnya jadi PR kami. Jadi Berarti PR Mang Ipul, PR kita kalau kan. jadi dari seluruh instansi kesenian, misalnya kebudayaan, pariwisata, sama dewan-dewan kesenian Sumsel sama Palembang ini kan. Ini yang masih kami cari, ini apa sih penyebabnya? Gitu kan. Apa Palembang itu tidak punya alat musik yang khas, gitu kan? Palembang kan. Yang khas Palembang ya. Sudah tuh apa ke bahasa yang kurang kalau kurang ngangkat tidak sebenarnya. Kita betul. ngomong Karena di Jawa itu Ngerti, ngomong Palembang gua tahu. Mau ngerti yang mudah dicerna. Jadi bukannya suatu Bukan, kesulitan, tapi bahasa apa? Palembang untuk Ada jadikan apa lirik ini? kan. Itu kesulitan kita di sini untuk menentukan apa Jenis-jenis alat musik apa yang memang ciri khas. Yang nak lebih jadi ditonjol karakter ke, profesional ya, secara profesional sebuah lagu untuk konsumsi sekarang lah kan. Lagu tuh kalau lagu Palembang pengen ngangkat baik dari lirik bahasa Palembang atau musik itu abaikan dulu kan pakai dangdut pop atau koplo. Apa yang seharusnya dilakukan ke lagu itu menurut pengalaman Mang Ipul? Lagu Palembang. Pencipta tuh harusnya dia menciptakan untuk siapa? Kalangan mana? Kenali dulu. Sasarannya Kenali tuh. dulu. Nah, kalangannya kelas di bawah. Palembang tuh sebenarnya bakatnya banyak, uangnya tuh Punya potensi galau tuh dikembang. mungkin aku menurut aku cek siapapun pemusiknya yang kepengen dia harus hijrah dulu
keluar dari ke Palembang. Jakarta atau ke Bandung atau ke Jogja supaya dia dapat rasa ini nih buat musik untuk skup yang lebih luas. Kalau kita melihat kadang-kadang kita buat lagu tahu-tahu jadi lagu Palembang lagi. Boleh untuk lagu daerah. Tapi kalau dia pengen lebih di ini lagi kan, apa yang kita lihat, dia ngajari kita. Apa yang kita lihat itu ngajari kita dewek kan. Aja dari Otodidak. Jadi, di sini kan akhirnya kita bisa mencerna. Berarti ini. Berarti secara langsung mengasah wawasan kita dalam musik. Benar. Gitu. Nah, jadi kawan-kawan, ini edukasi yang paling penting ilmunya ya kan. Benar. Jadi kalau pengen lagu daerah ini muncul harus kita belajar ke daerah yang memang Sudah di maju. Jawa yang sudah maju musiknya. Iya. Jangan cak bucu band besar sepuyur mentang-mentang baru terkenal ringan. Cak hebat-hebat itu beda kan. Siapa yang muda itu? Iya, cak hebat itu kan waya-waya baru di Palembang beda kan. Waya-waya yang berasan. Ya, tanahnya kan. Iya, lanjut. Mang, jadi ini Mang Ipul kan kita tadi dari awal kan sudah lama mendalami dunia musik ini kan, dari tahun 88 dan melahirkan banyak hits. Kalau bicara royalti, sebagai arranger ini berapa besar dapat dari royalti lagu yang hits itu? Apa dinyanyi ke, baru bayar, atau dari lagu kaset, apa macam mana? Jadi main lucu. Itu dapur itu dapur. Singkat. Royalti itu itu yang paling punya hak royalti itu pencipta bukan arranger. Ranger itu project. Setidaknya kan kita tuh Bangga punya. percaya wong Iya. bahwa apa yang kita gawe itu Berhasil. Baca. Nyanyi Palembang itu supaya cepat meledak tuh bagaimana? Menyok bom. Makan bom. Makan bom. Iya. Pertama itu pasti Atau dia nyanyinya pecot. awal nyanyinya tuh di bom baru. Ya. Ada. Mudah-mudahan dia cepat meledak. Kita ke Bang Sap dulu nih. Kira-kira menurut pandangan dari sisi religi, musik ini ada unsur-unsur yang bertentangan nggak dengan syariah yang kita. Kira-kira menurut Ustadz itu seperti apa nih Ustadz? Jadi bismillah, awalnya sebuah hukum itu adalah mubah, boleh. Yang menjadi haram atau tidak halal yaitu ketika dia lupa kepada Allah. Contoh kecil lah ya. Ketika ada lagu contoh kayak Roma Irama, Evita Mala. Kalau Roma Irama itu pernah bahkan saya nyanyikan sendiri, artinya saya coba gitu. Seperti hadis qudsi. Hadis qudsi yang ketika malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, cintailah." Nah ini yang anak muda ini. Cintailah siapa saja yang kau cintai, silahkan. Tapi ingat, engkau akan berpisah dengan jadi mencintai sesuatu biasa saja. Kalau lagu itu mengingatkan kita, berarti lagu itu termasuk lagu yang baik. Kita larikan ke sana. Kita larikan kepada yang Maha Kuasa. Jadi pemirsa Bucu TV, malam ini merupakan suatu malam yang betul-betul luar biasa di Bucu TV, khususnya Bucu Kelakar. Kita dapatkan edukasi, kita dapatkan sharing knowledge dari musisi yang selama ini berkiprah di belantika musik Indonesia, namun beliau tidak menonjolkan jati dirinya dalam hasil karya tersebut, tapi karyanya lah yang menjadi suatu kebanggaan. Bahasa mudanya Panglima, ada budak Palembang. Walaupun sekedar ya ada beberapa job yang sederhana, tapi itu sudah lebih dari cukup bahwa budak Palembang ada yang bisa berkiprah di musik nasional ini. Yang pertama, pikirkan, sampaikan, lakukan, istiqomahkan, timbul karakter. Macam biasa itu biasa ya. Pokoknya yang membuka itu Allah. Apalagi dalam keadaan berwudu, kemudian agak sambil santai ngopi, insya Allah dalam keadaan berwudu, insya Allah saya yakin itu ada. Satu edukasi lagi nih, nanti ada bisa tujuannya untuk akhirat juga, karena kita ini ditonton oleh dunia dan akhirat. Oke, kawan-kawan, cukup sampai di sini dulu ya. Obrolan kita malam ini tentang musik sudah banyak ilmunya. Intinya ada wong Palembang yang sudah bisa berkiprah dengan beberapa macam karya tadi. Mudah-mudahan yang nonton ini bisa dapat manfaat dan bisa jadi contoh untuk kita semua. Ya. Ya. Aku titipkan dia
dan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya. Aku ikhlaskan dia, tanpa ku bersanding dengannya, akan ku terima.